Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Moms, apa kabar? Selamat datang kembali di Katanas, tempat untuk mendengarkan dan didengarkan. Cerita bahagia apa hari ini yang mau dibagikan? Kalau saya tadi pagi ketemu album lama, lihat foto-foto masa kecil, langsung teringat hal-hal yang menyedihkan ataupun yang menyenangkan. Tapi iya ya, kenapa kita lebih cepat mengingat hal yang sedih-sedih dibandingkan sebaliknya? Ataukah mungkin karena itu kita suka menilai orang lain dilihat keburukannya dulu dibandingkan segudang kebaikan yang mereka lakukan kepada kita? Ternyata kebahagiaan atau kesedihan bisa jadi karena rentetan peristiwa yang terjadi sejak kita kecil. Makanya belakangan ini saya suka dengar tentang inner child. Bagaimana dengan inner child-nya Moms? Kalau saya, ada peristiwa yang tidak pernah bisa dilupakan ketika saya memiliki seorang ayah yang begitu luar biasa, disiplin, galak, dan saya tidak tahu bagaimana sebesar apa cinta seorang ayah kepada anak bungsunya. Yang mungkin ayah saya menginginkan anak nomor 3 lelaki, bukan perempuan. Ternyata ibu saya tidak bisa memberikan anak lelaki sesuai yang diinginkan. Banyak sekali komunikasi yang tidak baik antara saya dengan ayah. Dan itu membuat luka batin yang terus-menerus terjadi dan saya tumpuk. Dan ketika saya tahu ada sebuah penyakit yang cukup serius di badan saya karena luka batin itu terlalu dalam. Dan ketika di akhir hidup saya baru tahu betapa cintanya ayah saya kepada saya. Bahkan sebelum koma, di ruang rawat biasa, ketika masih bisa bicara, ayah saya mengatakan begini, "Papa minta maaf ya Nas." Dan saya bilang, "Gak Pak, Nas yang minta maaf karena terlalu lama tidak memahami bahasa cinta Papa. 7 tahun komunikasi begitu buruk. Dan yang ada hanya sesal. Menyesali karena tidak bisa diulang. Dan orangnya sudah tidak ada, tidak bisa disentuh, tidak bisa dibahagiakan. Pengalaman itu sungguh luar biasa. Karena pengalaman yang membuat kita ingin memberikan warisan hal buruk itu kepada orang yang kita cintai atau tidak. Karena luka batin ternyata bukan hanya di memori kita, tapi tersebar di seluruh sel tubuh kita ketika kita menghadapi situasi yang sama. Ini inner child-nya Nas. Apa kata expert tentang itu? Jadi kalau kita bahas inner child itu adalah sebuah pengalaman. Nah, biasanya semua orang memiliki nggak? Kebanyakan semua orang memiliki. Jadi inner child itu bisa positif, bisa negatif nih, tergantung bagaimana pengalaman di waktu kecil. Tetapi yang menjadi pembahasan sekarang, orang suka bilang, aduh aku nih inner child nih, atau misalnya inner child aku keluar nih. Biasanya dikatakan itu ada sesuatu yang negatif sehingga menghasilkan trauma di masa sekarang. Biasanya traumanya tuh terjadi pada masa-masa kecil dan ada pengalaman yang gak enak nih. Misalnya yang menyakitkan,
menyedihkan, atau sesuatu yang memang membekas di psikologis sehingga membuat seseorang itu kalau teringat itu rasa sakitnya masih ada. Padahal kejadiannya mungkin waktu lampau ya, waktu kecil. Tetapi di usia dewasa itu masih terasa sekali sakitnya. Dan bahkan di beberapa orang itu bisa membentuk karakternya masa kini atau bisa membuat orang trauma pada sesuatu. Nah, ini yang dikatakan inner child yang negatif. Inner child harus nggak sih diperbaiki? Kalau memang mengganggu, apalagi yang negatif nih ya, sebaiknya kita perbaiki. Karena kalau enggak, khawatirnya itu mempengaruhi kita di masa mendatang. Terutama nih, kalau kita perempuan, kita jadi ibu, khawatirnya turun ke pola asuh. Begitu juga nanti laki-laki kalau jadi ayah, khawatirnya juga turun karena adanya trauma di inner child itu. Inner child kalau yang negatif, sebaiknya kita selesaikan. Nah, kata selesaikan ini menarik kenapa? Karena kita harus mempunyai satu hal yang kita miliki. Pertama udah pasti kita harus berdoa karena inner child itu pengaruh hubungannya dengan trauma masa lalu yang memang harus kita hapuskan. Tetapi menghapuskan ini harus ada kata kuncinya adalah berdamai dengan kondisi diri. Kenapa berdamai? Segala sesuatu kondisi psikis atau kejiwaan itu memang hanya bisa dirasakan oleh individu itu sendiri. Jadi merasakan gak enak, merasakan gak nyaman, itu diri kita sendiri. Nah, pada saat kita berdamai, artinya kita menerima. Oh oke, waktu kecil aku ngerasain ini. Waktu kecil aku disakitin, aku gak enak, aku gak nyaman, aku gak suka. Ketika kita merasa ada rasa yang gak enak, maka yang kedua adalah memaafkan. Jadi yang pertama mendamaikan, yang kedua memaafkan. Kenapa setelah mendamaikan kita harus memaafkan? Sebenarnya tujuan memaafkan ini bukan memaafkan orang lain, tapi memaafkan diri kita. Memaafkan waktu itu kita lemah, memaafkan waktu itu kita nggak ngerti apa-apa, memaafkan kita menaruh benci pada orang-orang sekitar. Kenapa sih kita harus memaafkan? Karena sebenarnya yang membuat jiwa ini nggak sehat adalah ketika kita tidak mampu memaafkan diri kita sendiri, sehingga munculnya adalah dendam dan ketidakmampuan. Jadi memaafkan itu kata kunci yang sangat penting yang harus kita lakukan sebelum kita masuk ke tahapan ketiga, yaitu melangkah. Karena percaya deh, kalau kita udah memaafkan ya, untuk melangkah ke depan itu sangat ringan, dan rasa gak nyaman waktu kecil kita pernah mengalami masa-masa yang tidak menyenangkan, itu hanya akan menjadi sebuah pengalaman yang membuat kita dewasa di saat ini. Disitulah kita berhasil menggunting inner child dari diri kita. Benar apa yang disampaikan oleh ahlinya. Karena luka itu jangan ditutup, tetapi dibuka dengan diceritakan agar bisa disembuhkan karena didengar. Efeknya ini sungguh luar biasa. Itu pun yang terjadi dari pengalaman saya. Ketika saya membuka luka itu, menceritakan kepada suami, maka ketika didengarkan, ia menjadi pengingat agar tidak melanjutkan hal-hal luka, trauma kepada ketiga putri kami. Karena luka itu bukan salah kita, tetapi penyembuhannya adalah tanggung jawab diri kita sendiri. Kita bisa menggunting hal yang tidak baik agar tidak diwariskan kembali. Moms, tahu nggak? Memaafkan itu bukan untuk dia yang telah melukai. Kita memaafkan karena memberikan hadiah untuk diri sendiri agar bisa memiliki kejernihan berpikir untuk menentukan langkah di depan.